Halo semua, selamat datang di No Signal. Di video kali ini saya akan menceritakan suatu film perjalanan hidup seseorang yang sangat mencintai seni, khususnya musik. Apalagi kalau bukan Tick Tick Boom. Nah, jadi pemeran utama dalam film ini bernama Jonathan Larson, yang dimana Jonathan ini emang ada di dunia nyata dan film ini merupakan kisah kehidupan yang dia ceritakan saat dia tampil. Cerita ini memperlihatkan perjuangan Jonathan menjadi penulis teater musikal terkenal, yang keren banget pokoknya. Oke, daripada lama-lama lagi kita akan langsung ceritakan dan inilah Tick Tick Boom. Film dibuka dengan Jonathan Larson yang memperkenalkan dirinya sebagai penulis musikal teater di depan para penonton yang cukup banyak. Nah, nama dari proyek ini adalah Tick Tick Boom. Di sana dia menceritakan kisahnya sebelum dia bisa tampil di depan itu. Dia dulunya itu ingin sebelum mencapai umur 30 tahun, dia sudah bisa menghasilkan karya yang bisa membuatnya tampil. Dia berusaha keras agar mewujudkannya, mulai dari musikal rock yang dia buat selama 8 tahun sampai ke penolakan-penolakan dari berbagai produser, perusahaan besar ataupun kecil, dan berbagai studio rekaman. Scene pun langsung menunjukkan flashback-nya si John atau Jonathan yang bekerja di sebuah kafe. Dia juga memiliki sahabat bernama Michael yang selalu mendukungnya. Nah, di sana juga si John bilang ke teman-temannya bahwa dia akan mengadakan lokakarya, jadi kayak semacam perkumpulan gitu. John selalu saja menyanyi sambil berimajinasi. Bagusnya, dia bisa dengan secara spontan membuat lirik dan bisa menyanyikannya. Jonathan ini adalah orang yang bisa dibilang kehidupan ekonominya cukup banget buat sehari-hari. Jadi dia benar-benar niat menjadi penulis teater musikal terkenal agar bisa mendapatkan banyak uang. Sampai-sampai dia selalu membiarkan bayar uang listriknya di kosnya. Jadi kayak nggak dibayar-bayar gitu uang listriknya itu. Sedangkan Michael adalah orang yang mendapatkan kerja di perusahaan iklan bergengsi dan mendapatkan gaji tinggi. John juga memiliki seorang pacar bernama Susan. Susan ini ternyata memiliki bakat menari. Meskipun John ekonominya cukup, dia selalu saja membuat pesta di kosnya demi orang-orang yang dia cintai. Bagusnya, teman-temannya ini selalu mendukung John agar bisa sukses. Setelah itu, John diberitahu oleh Susan kalau Susan sudah melamar pekerjaan jauh di luar kota New York. Yang ternyata, pekerjaan yang Susan lamar itu permanen. Dan John bingung apakah dia harus mengizinkan Susan pindah ke sana atau enggak ikut aja. Setelah itu, dia mengunjungi apartemennya Michael yang mewah banget, dan John membayangkan kalau dia juga tinggal di sana. Tapi ya nyatanya mah enggak. Kemudian dia dikunjungi oleh Bapak Ira, yaitu kepala teater musikal di tempat itu. Nah, Ira ini orang yang menawarkan mengadakan lokakarya ke si John, agar teater musikalnya si John ini dapat ditampilkan dan diterima banyak orang. Baik banget sih emang. Nah, teater itu akan ditampilkan 6 hari lagi. Lalu dia menceritakan kalau saat itu ada kayak penampilan dari anggota penulis teater dan John jadi salah satunya. Dia didatangi oleh Stephen Sondheim. Dia adalah seorang legenda teater. Lalu saat dia beri penilaian, Stephen sangat bangga dan terharu kalau John dapat memainkan musik yang sangat bagus dan dapat membuat alur emosionalnya dari lagu tersebut. Lirik dan nada atasnya juga katanya kelas atas pokoknya pada John katanya. John sangat senang dengar itu. Lalu John meminta pada Ira agar alat musik rock diadakan. Namun Ira menolak karena lagu itu harus enak didengar, meski nggak pakai alat. Makanya John pun memutuskan untuk membuatnya menjadi akapela aja. Dan Ira setuju. Lalu Ira meminta agar John segera menyelesaikan lagu musikalnya. Namun John benar-benar sangat bingung mau nulis lirik seperti apa. Padahal biasanya dia spontan bisa bikin. Tapi pas disuruh, dia malah kebingungan banget. Dia juga mengundang banyak sekali kenalannya. Lalu John ditanya Susan, apakah John setuju untuk pindah keluar kota Thea. Tapi John yang sibuk memikirkan lirik musikalnya, minta ke Susan untuk tidak membicarakannya terlebih dahulu. Nanti aja katanya, dan Susan oke dengan itu. Asal John benar-benar mau ngobrol dengannya. Pokoknya selama John ingin membuat lirik satu kata pun, yang dia dengar hanyalah suara tik-tik, yaitu suara jam yang terus aja berbunyi. Oh iya, di tahun 90-an ini juga, di Amerika sudah ada yang namanya gay ya, dan Michael termasuk orang yang gay. Aduh, si John ini juga merupakan orang yang ambisius, jadi John ini benar-benar fokus banget bikin musikalnya. Temannya bernama Freddy masuk UGD karena demam dan kekurangan sel T.
John bingung bagaimana membagi waktunya dengan orang terdekatnya seperti Susan, Michael, dan Freddie yang sakit, sedangkan dia harus membuat lirik. Dan tiba-tiba di hari Minggu, kafe itu ramai pengunjung sampai si John itu liar ngasih-ngasih pesanannya. Keesokannya, dia bersiap untuk melakukan latihan pertamanya untuk loka karyanya nanti. Setelah itu, Ira memperkenalkan John sebagai pelatihnya di sana. Dan sebelum dimulai, John menawarkan jika ada yang ingin bertanya. Dan ada yang bertanya mengenai cerita dari musikal babak 1 tersebut. Dan John menjawab kalau itu tentang musikal cerita di masa depan nanti. Oh ya guys, jadi loka karyanya itu menampilkan 2 babak lagu. Babak 1 itu udah jadi yang cerita masa depan itu yang bakal nyanyiin akapela. Nah, yang babak 2-nya adalah lagu yang sedang ia kerjakan yang ngebuat si John ini bingung banget itu. Jelas ya? Oke, lanjut. Mereka pun akhirnya berlatih. John sempat ingin membuat band kepada Ira, namun Ira menolak karena anggarannya terlalu besar. Dan jika ingin menambah member, Ira menyarankan untuk ke tempat lain aja. Dan John gak bisa apa-apa. Akhirnya, John bisa menyempatkan ngejenguk si Freddie. Namun dia tetap bingung gimana cara ngebagi waktu pada orang terdekatnya. Dia juga memiliki 3 hari lagi menjelang loka karyanya dan dia belum bisa membuat lirik apa-apa. Besoknya saat latihan, dia dikunjungi oleh Susan dan ingin membicarakan tentang pekerjaannya. Namun John lagi gak bisa dan itu membuat Susan pulang lagi. Dia juga sempat ditelepon Michael karena Michael ingin minta saran. Tapi John menolak karena lagi bikin lirik. Dan pada saat Michael menawarkan suatu kelompoknya itu kurang satu dengan upah yang lumayan, John pun menerimanya dan Michael juga kaget dengan itu. Latihan penampilan babak 1 pun berjalan dengan bagus. Setelah itu, John masih kebingungan dengan musikal babak 2-nya dan masih merahasiakan pada anggotanya. Malamnya, dia ditelepon oleh Susan dan meminta untuk bertemu. Susan ingin jawaban dari John yang gak dijawab-jawab, namun John juga harus menuntaskan liriknya. Mereka pun berdebat soal kebutuhan mereka dan itu juga membuat John sangat marah, kesal karena sepanjang hari, dia dari subuh sampai malam ini masih belum menemukan sepatah kata lirik pun. Lalu John bilang dia gak bakal keluar kota dan gak bakal ninggalin karirnya. Sebenarnya juga Susan pinginnya John melarang Susan untuk pergi keluar kota. Dan tentunya John juga gak ingin Susan pergi. Namun saat pelukan, John malah kayak ngubah momen itu menjadi sebuah lagu. Dan dengan itu Susan kesal dan pergi ninggalin John. Setelah itu, John pergi ke kantor yang kelompoknya kurang satu itu untuk membantu mencarikan ide produk. Di sana John awalnya sangat membuat orang-orang terpukau dengan ide-ide yang dikeluarkan John. Namun untuk tema ide nama produknya, John malah main-main dan ngawur yang membuat orang-orang di sana seperti kecewa. Hal itu juga membuat malu nama Michael oleh perusahaan karena telah merekomendasikan John untuk masuk ke kelompok itu. Namun John juga malah tidak terlihat bersalah karena dia hanya menganggap ide yang dikeluarkan tadi itu bercanda. Tapi Michael kesal padanya dan meninggalkannya. Saat pulang, John ditelepon oleh agennya yaitu Rosa. Rosa bilang kalau dia telah mengundang semua produser di New York untuk melihat loka karyanya John besok. John pun bersemangat untuk itu dan dia membersihkan kosnya. Di saat akan menulis liriknya, listrik di kos John malah diputuskan. Karena John udah telat banget belum bayar tagihan listrik, jadinya diputus. Dia pun kesal dengan itu dan bingung mau gimana nyelesain musikalnya. Dengan semua hal itu, John memutuskan untuk berenang ke kolam renang. Di saat dia terus-terusan berenang, tiba-tiba dia mendapatkan lirik sekaligus not-not lagu yang bermunculan untuk musikal babak 2-nya itu. Setelah itu, dia langsung pulang dan mulai menulis liriknya. Besoknya karena terlalu bersemangat, dia datang sangat pagi ke tempat loka karyanya dan acaranya akan dimulai jam 10. Setelah itu, dia memberikan liriknya ke anggota yang akan nyanyi. Di sana juga, orang tuanya datang untuk melihat penampilannya. Michael juga datang mendukungnya. Rosa agennya itu juga tentunya datang. John ingin menunggu Susan datang, tapi karena sudah lewat waktunya, makanya dia langsung mulai aja acaranya. Stephen juga ternyata datang ke sana, dan acara pun dimulai. Namun John pandangannya kayak blur aja gitu pas udah mulai, jadi gak fokus ke penampilan mereka. Lalu saat musikal babak 2 yang liriknya baru dibikin itu, dinyanyikan solo oleh salah satu anggotanya. Dan saat dia bernyanyi, John membayangkan bahwa yang penyanyi itu adalah Susan yang menyanyikan untuknya. Lalu semua orang pun bertepuk tangan dan terpukau dengan penampilan loka karyanya John. Saat di rumah, dia ditelepon oleh Rosa. Lalu Rosa bilang bahwa semua orang menyukai dan banyak yang ingin mendengarnya lagi. Rosa juga bilang kalau John tidak bisa tampil di Broadway maupun off-Broadway. John pun bingung apa yang harus dilakukannya lagi agar bisa diterima di Broadway.
Rosa pun ngasih tahu ke dia untuk menulis musikal berikutnya lagi dan lagi, sampai ada yang mau menerimanya di Broadway. John pun merasa seperti kecewa mendengar itu. Akhirnya John datang ke kantor Michael untuk merekomendasikannya lagi ke kelompok ide-ide kemarin itu, karena dia benar-benar sangat frustasi dengan yang dia alami. Harus berapa lama dia kerja di kafe dan harus berapa banyak dia menulis musikal untuk dapat diterima di Broadway. Dengan ocehannya si John, Michael ngasih tahu sesuatu kalau Michael itu positif kena HIV. Dan dia kenanya juga sudah beberapa hari. John yang mendengarnya sangat sedih karena sahabat kecilnya terkena HIV. Di perjalanan pulang, John memikirkan semua orang-orang terdekatnya seperti akan menghilang. Lalu tiba-tiba dia menemukan panggung pentas dan piano di sana. Lalu mulai bernyanyi. Setelah itu, John menemui Michael lagi di apartemennya dan berjanji akan selalu ada untuknya. Di hari minggunya, di saat usia John tepat 30 tahun, dia ditelepon oleh Stephen, sang legenda teater, dan dia mengatakan bahwa bagus loka karyanya si John kemarin. Dan Stephen meminta John untuk bertemu dan membahas musikalnya karena memiliki potensi. Saat di kafe, John diberitahu kalau Freddie membaik dan akan segera pulang. Lalu tiba-tiba, Susan datang menemui John. Dan John sangat senang menemuinya. Susan memberitahu kalau dia menerima kerjaannya dan John ikut senang. Susan juga memberikan hadiah ulang tahun untuk John yang ternyata hadiah itu adalah buku not gitu untuk nulis lirik sekaligus not lagunya. Mereka pun berpamitan dan menurut saya mereka putus dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Lalu sudut pandang pun berubah ke Susan yang bilang kalau setelah konser Tick Tick Boom ini, yaitu konser si John ceritain kisah hidupnya itu, berlanjut ke proyek berikutnya yang sempat dia simpan bernama Ren. Nah, tapi saat malam pertunjukan proyek Ren ini, John meninggal dunia di usianya yang ke-35 tahun. Akibat penyakit aneurisma aorta mendadak. Jadi John gak pernah sempat lihat penampilan proyek Ren ini. Scene pun berlanjut ke penampilan proyek Tick Tick Boom oleh John dan teman-temannya, dan dihadiri oleh para kenalannya juga. Scene juga memperlihatkan teman-temannya membawakan kue ulang tahun, dan dengan dinginnya, scene pun berakhir. Oke guys, jadi begitulah cerita dari Tick Tick Boom. Gimana, seru gak? Atau bingung nih? Saya juga pas nonton filmnya kayak bingung dan terpukau juga, karena saya tuh bingung, ini mau gimana nih saya nyeritainnya tentang hidup si John dengan seni musiknya gitu. Semoga kalian bisa ngerti ya dengan yang saya ceritakan ini. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah kita harus bisa membagi waktu kita. Jangan sampai stres karena tekanan dan kerjaan. Luangkan waktumu dengan orang tersayang. Ceritakan juga masalahmu kepada mereka. Jangan dipendam sendiri, karena pasti gak enak. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah gampang putus asa. Karena semuanya pasti ada jalan keluarnya dan semua juga pasti berlalu. Tetap bekerja keras. Berikan yang terbaik dan tidak lupa untuk selalu berdoa agar semuanya berjalan dengan baik dan berkah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian semua ya, dan salam film.